wabarakatuh, sahabat KJS. Malam ini tim KJS sudah sampai di Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di makam Eyang Uyut Santayan, sahabat KJS. Kita baru sampai nih, masih lumayan capek ya perjalanan dari Pelabuhan Ratu yang seperti kalian tadi lihat vlog sebelumnya. Kita sudah sampai, alhamdulillah dengan selamat. Nanti kita akan mencoba untuk menguak napak tilas makam Eyang Uyut malam ini bersama juru kuncinya ya. Nanti bisa kalian saksikan sahabat KJS, bincang-bincang kita secara santai sih ya, karena memang sudah malam. Kita bicara santai tentang nanti dengan juru kuncinya ya. Yuk saksikan di sahabat KJS. Seperti kalian lihat, ternyata di makam Eyang Uyut Santayan ini banyak peziarah-peziarah yang mau ziarah kubur kepada karuhun sahabat KJS mungkin yang di wilayah Jawa Barat ini, salah satunya ya makam Eyang Uyut Santayan. Yuk sahabat KJS, ikuti perjalanan kita. Kita ketemu juru kunci, kebetulan juga Kiseno sudah bersama dengan juru kuncinya. Kita akan coba ngobrol-ngobrol santai dengan juru kunci untuk lebih mengenal, kali mungkin sahabat KJS untuk lebih mengenal siapa Eyang Uyut Santayan sebenarnya ya sahabat KJS. Yuk ikutin kita. Makam Eyang Uyut Santayan juga ini di sekelilingnya bisa kalian lihat, ini makam warga sekitar sahabat KJS. Bisa kalian lihat. Akan istirahat di sini, kemungkinan besok subuh ya, kita akan kembali ke Jakarta. Assalamualaikum. Jadi sekarang Kiseno sudah bersama juru kunci makam Eyang Uyut Santayan sahabat KJS. Tadi saya baru cerita ke sahabat KJS kalau kita baru nyampe ya dari Pelabuhan Ratu ya, alhamdulillah semua lancar ya Ki ya, sampai ke tempat ini. Iya, jadi sahabat KJS kita akan apa ya Ki, menguak, mencari tahu mungkin Mbak ya tentang Eyang Ibu Uyut Santayan ya. Iya. Mbak ya, benar ya. Mbak, maaf Mbak, namanya dulu diperkenalkan kepada sahabat KJS ini. Pak Sabta. Pak. Pak Sabta. Pak Sabta ya? Iya, oh, iya. Ya, Kiseno, jadi tadi udah ngobrol-ngobrol apa aja nih sama Pak Sabta? Ya banyak. Jadi saya mau tanya Pak Sabta, pertama kali makam Ki Uyut Santayan ini ada tahun berapa tuh? Itu kurang tahu Pak. Kan ini meninggal tahun berapa nggak tahu. Tapi udah ada makamnya ini yang ada makam, ada dibangun, makam ini dibangun dari tahun 65. Tahun 65. Iya. Tapi Abah sendiri keturunannya langsung ya? Langsung. Cuman yang megang dari tahun 65 Abah. Oh, dari Abah abahnya. meninggal, baru Pak Sabta. Berarti Dengan kakak Pak Suhalim ini yang udah meninggal. jadi memang kalau di sini turun Turun ya, berarti ya, dari bapaknya Pak Sabta juga ya. Gitu, iya. Memang udah turun ya. Iya, Pak Sabta, coba bisa tolong ceritain nggak ke sahabat KJS tentang Eyang Uyut Santayan? Nggak tahu Siapa sih sih, sebenarnya? aku Uyut Santayan gitu aja. Dari yang buka alam di sini aku Uyut Santayan. Aku Uyut Santayan dari anak dari aku Uyut Warni di Lebak Larang. Aku Uyut Warni, ini anak-anak aku Uyut Santayan. Tapi kalau kesaktian yang Abah tahu ini apa? Ada karomahnya gitu. Setiap mutunya datang ke sini minta untuk tadi untuk dagang. Tapi kan sempat kalau ceritanya memang punya kesaktian. Memang punya kesaktian. Katanya orang tua dulu lagi istrinya yang paling muda dicerai lagi hamil 7 bulan.
dicerai. Katanya Uyut itu yang paling muda, nggak apa-apa kami ditinggal dicerai, tapi nggak bawa Anak. bawa Mengandung. anak, kami nggak bisa usaha. Jadi dulunya pas di saat istri mudanya itu mau dicerai sama Ki Uyut, istrinya itu bilang kalau dia nggak mau bawa anak di kandungan. Ya, di kandungan. Terus Ya terpaksa diambil. Ayo cenah ilu jeung abah kayak dititipkan di istri abah yang tua. Nah, jadi gini guys, kalau misalkan konon ceritanya gitu, banyak juga kan bayi-bayi yang hilang, Mbak. Jadi saya juga banyak pernah nanganin bayi-bayi yang hilang. Tahu-tahu dia orang hamil, itu tahu-tahu bayinya bisa hilang gitu. Itu benar berarti Mbak ya. Artinya Ki Uyut kan bisa memindahkan janin dari istri yang muda ke istri yang tua. Itu aja kata orang tua. Begitu. Ya, satu kesaktian juga gitu. Cuman kalau yang saya dengar dulu tuh Abah Ki Uyut Sentayan ini orang biasa. Orang biasa. Oh, orang biasa. Orang ya. biasa, tapi begitu dia dikubur di sekeliling makam dari Ki Uyut Sentayan ini semua teriak panas. Dan yang kubur sebelahnya. Nah, jadi yang saya dengar gitu dulu Mbak sejarah. Tapi dari mana aja sejarah Bang? Banyak yang sejarah dari luar juga ada. Banyak yang luar negeri. Ada gitu ada. Kalau itu fakta biasa orang ziarah ke makamnya yang Uyut Santaya berdoa kepada karubun Iya, ya di sana ya, Khususnya ya para karubun ya. yang di sini umumnya mah kalau jauh. Jadi syariatnya itu dari Ki Uyut Sentayan, tetap hakikatnya memintanya kepada Allah. Ya, benar. Karena di setiap kali orang-orang yang ilmu tahapnya sudah sampai kewalian Ya. dia pasti ada karomah. Karomah di sini ilmu yang tertinggal. Tapi bukan berarti kita datang ke sini minta sama makam ya, Mbak ya. Bukan, Ya, bukan. itu nggak boleh Pada sahabat syariat Kades. hakikatnya Iya, ada benar. duit ini Ya, ya syariatnya. Karena memang hakikatnya mungkin ini ya Ki, ya, cukup terkenal ya, karena sekarang lagi ramai sahabat Kades. Kita Ya, baru ramai sampai banget. dan ternyata banyak juga yang ziarah di Banyak, sini iya. ya. Apa sahabatnya. Ini mereka juga nginep juga ya Pak ya? nginep. Nginep ya. Ya, iya nginep. Jadi memang ramai juga sahabat Kades ya. Banyak juga, kita juga kebetulan baru sampai ya. Jadi mau coba apa Ki nanti Ki kita di sini Ki, mau tawasulan kah atau apa? Ya Pak, nanti tawasulan dipimpin sama Pak Sabta Sabta. ya, nanti tawasulan ya sahabat Kades. Tawasul mah pimpin aja lah. Sama Pak Sabta lah. Kirang sehat. Oh, lagi kurang sehat. Jadi Pak Sabta hari ini lagi kurang sehat, mungkin nanti tawasulan saya pimpin. Pimpin aja. Yang penting kita udah dapat izinnya biar. Iya betul, itu yang paling penting ya. Ya mungkin Billy mau lihat-lihat ke dalam, boleh di zoom di kamera. Ya izin ya Pak, Ya, Sabta ya, Punten ya. silakan. Yuk sahabat Kades kita lakukan penelusuran ke dalam. Jadi di tempat ini sahabat Kades laki-laki dan wanita ya sudah dipisah tempat duduknya. Jadi tim Kades yang perempuan duduknya di sebelah sini karena memang di sini nggak boleh digabung laki-laki dan perempuan sahabat Kades. Kita coba ya. Sahabat Kades, jadi sekarang kita sudah masuk ke makamnya yang Uyut Santayan dan kebetulan disuruh sedang menaikkan doa juga sahabat Kades. Memang banyak sahabat Kades yang sedang melakukan ziarah ya. Ritual-ritual di sini dan berdoa di sini mengajak dari keberkahan. Ya kepada karun-karun baik ya, melalui karun, tapi tetap kalian harus memintanya ke Allah ya Ki ya. Dari syariat Syariat sahabat Kades. Jadi hari apa Ki? Kenapa banyak ada acara. kan ada acara ya gitu ya. Jadi mungkin ya itu nanti mungkin kalau misalkan kita tawasulan nanti mungkin dipimpin di Seno kenapa sampai sehat. Kita juga masih capek sih sebenarnya sahabat Kades karena kita baru sampai ya Ki ya dari Pelabuhan Ratu tadi seperti yang kita kasih tahu tuh kita langsung dur ya Ki ya, langsung dur sahabat Kades. Ini sudah karena
karena kebetulan memang di makam Eyang Uyut Santayan ini sedang ramai peziarah, jadi saya akan coba kita ngobrol santai ya dengan salah satu peziarah ya. Yuk ikuti sahabat KJS yuk. Assalamualaikum. Ya, bisa perkenalkan nama ibu siapa? Salah saya Asalnya dari mana? saya dari Bogor. Oh, dari Bogor. Iya, pasnya Bapak Cibiru. Jadi emang ibu ke sini sekali ya, juga dia. Iya, Sudah berapa lama? tadi sih dari rumah sih saya dari pagi. Cuma tadi dari Oh, dari Tabuanatu juga ya ibu ya? Oh. dari Karanghau juga. Nah dari sana terus saya ke sini. Ya, alhamdulillah bawa keluarga besar lah. Oh, rame-rame ya ibu Ya ya? rame-rame, alhamdulillah. Iya. Jadi memang nih lagi ramai sih memang sahabat KJS ini makam Eyang Uyut Santayan ini ya. Jadi ibu udah sering ya bu ya tapi kemari ya? Sering, alhamdulillah. Yang sekarang ini saya baru 2 minggu kemarin Hmm? saya udah kesini lagi. Oh udah kesini. Alhamdulillah, karena ya namanya banyak keluarga ya yang kemarin belum ikut, ya kan, pengen juga sama ikut doa di sini. Ya ibu, alhamdulillah baru 2 minggu kemarin. Baru 2 minggu kemarin ya. Ya, sekarang kesini. Apa ada doa-doa khusus yang ibu lagi Apa doain ya? atau apa? Sebetulnya menurut saya doa itu semua bagus ya. Ya. Apapun doanya, kalau memang kita niatnya baik, insya Allah itu bisa mengabulkan kebaikan seperti itu. Ya, insya Allah lah ya, beren uang-uang insya Allah. Apa tuh? Coba tolong dijelaskan karena Ya gini, kita kan dalam doa tetap wajibnya Fatihah ya. Selain daripada doa-doa yang lain ya. Jadi tetap intinya saya dengan Fatihah ini saya yakinkan insya Allah bisa jadi pembenaran buat kita semua, khususnya bagi kita saja. Jadi dengan doa di sini insya Allah wajibnya Fatihah insya Allah. Untuk masalah Uyut Santayan ini insya Allah kita sebut ya mungkin sama Allah yang kita harapannya insya Allah sama-sama juga layak ya dari Allah, mudah-mudahan ya juga apa yang sudah diberikan sama Uyut Santayan insya Allah moga diberikan ke kita semua dengan tadi berfatihah di sini insya Allah. wah kayak ibu, sahabat KJS ibunya tahu juga nih kayak tentang riwayatnya Eyang Uyut Santayan ya. Ibu bisa tolong ceritain nggak? Tadi saya udah ngobrol dengan Pak Sapta ya. Ya, Tapi ini salah kan, satu sepuh di sini Iya, Pak Sabta betul. yang saya paham ya, yang saya tahu. ya. Tapi kalau mungkin versi cerita ibu yang ibu tahu gitu ya, dengar mungkin dari orang tua ibu dulu atau gimana tentang Eyang Uyut Santayan ini. Kalau dibilang tahu mungkin saya nggak tahu ya, karena yang namanya kehidupan Uyut juga saya juga nggak tahu itu udah berapa ratus tahun ya, cuman sekilas dikit-dikit ya yang saya tahu. Dan Uyut Santayan ini asalnya dari Bogor. Oh asalnya di Bogor. Katanya sih seperti itu. Iya. Tapi balik lagi Allah yang tahu ya. Ya mungkin karena memang ada asal usul dari Bogor, ya saya juga alhamdulillah karena Allah dikasih petunjuk ke sini. Dari sini saya dikasih petunjuk juga dalam arti asal usul dari Bogor. Bogor itu kan luas ya. Tapi saya dikasih satu titik ya kan. Pokoknya pas ternyata pas saya telusuri Sahabat KJS ya seperti itu ya, kita ngobrol-ngobrol santai kita dengan salah satu Eyang Uyut Santayan ya. Ibu, nuhun ya ibu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KJS. Siang hari ini tim KJS sedang berada di makam Eyang Gentar Bumi. Jadi tadi sebelum kita berangkat ya, Ki Seno mendapat petunjuk ya Ki ya. Iya. Jadi waktu kita berada di tempat Eyang Uyut Ki Santayan ya Ki ya, sahabat KJS, Ki Seno mendapat petunjuk untuk kita ziarah ke makam Eyang Gentar Bumi. Ini masih berada di daerah Cikidang juga ya ini? Iya, masih di daerah wilayah Sukabumi. Wilayah Sukabumi ya Ki ya. Jadi memang sekilas tentang Eyang Gentar Bumi itu dia merupakan keturunan ulama Cirebon juga Ki. Dia jadi pernah masuk pondok pesantren di daerah Garut Ki. Dan terkenal karena kesaktiannya. Jadi memang makam Eyang Gentar Bumi ini berada di lereng Gunung Halimun Ki. Iya. Jadi kalau malam-malam tertentu Ki, itu apalagi kalau malam Jumat itu pas bulan purnama itu sering tercium Ki bau bunga melati di tempat ini. Padahal nggak ada tanaman melati ya, kalau kalian lihat sahabat KJS tidak ada tanaman melati. Jadi memang katanya tempat ini dijadikan tempat musyawarahnya para wali-wali Ki. Sampai sekarang juga begitu. Jadi kalau misalkan menurut gua Bil, jadi bunga melati di sini sebenarnya simbol makna. Jadi melati di sini kenapa kalau untuk kewalian ataupun orang-orang yang memang mempelajari ilmu-ilmu tentang ketuhanan yang tinggi, dia biasanya meninggal itu ciri khasnya bunga melati, karena melati ini wangi. Yang pertama dia warnanya putih, Suci ya Ki. suci. Ya. Nah, jadi kesucian, dia itu melambangkan kesucian dan keharuman dari bunga itu. Makanya dia nggak pakai karakter. Kalau yang dukun-dukun kan karakternya kembang staman, Iya, bunga betul, 7 rupa ataupun bunga-bunga. Kalau untuk kewalian rata-rata ciri khasnya dia bau melati, Suci ya Ki ya. Memang, kesucian. kenapa Ki dinamakan Eyang Gentar Bumi? Pasti ada riwayatnya kenapa bisa dinamakan Gentar Bumi itu. Gentar Bumi ini kalau, tapi ini versi gue ya Bil, Iya. kalau misalkan gue ngobrol secara spiritual tuh, gentar di sini artinya nggak takut. Gentar artinya Semua manusia itu tercipta diawali dari bumi atau tanah. betul. Makanya dia menghadapi siapapun, penjajah-penjajah ataupun musuh-musuh, dia nggak pernah gentar, karena dia menganggap diri manusia ataupun musuh dia itu sama dengan dia. Iya, Semua tercipta dari bumi atau tanah. Iya betul. Jadi kita untuk menghadapi seseorang, kalau untuk melawan kejahatan Bil, kita nggak boleh gentar. Makanya dia julukannya Gentar Bumi. Gentar Bumi ini kalau menurut silsilah yang gua tahu, biasanya kita kalau punya julukan itu bukan dari diri kita Bil. Jadi orang yang menilai, oh itu orang itu pemberani, bisa dijulukin, oh itu yang Gentar Bumi, namanya Gentar Bumi. Jadi biasanya julukan-julukan di sini bukan keinginan kita, orang yang menjuluki. Iya, jadi memang terkenal juga yang Gentar Bumi itu santri-santrinya tuh kebanyakan juga dari musuh-musuhnya yang lawan-lawannya yang udah dikalahkan. Akhirnya jadi santrinya sahabat KJS. Jadi pengikut. Jadi pengikutnya. Ya udah kita coba shoot aja dalam, mau Coba lihat-lihat ya. ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi memang itu Ki Seno tiba-tiba aja Ki ya mendapat petunjuk untuk kita ziarah ke makam Eyang Gentar Bumi ini Ki ya. Iya. Jadi semalam kan di saat kita ziarah ke Ki Uyut Sentayan, gue coba meditasi, artinya gue berzikir di sini, ada petunjuk. Kalau seandainya kamu pulang, usahain mampir ke sini, gitu. Usahain mampir ke sini, artinya ada yang mau ketemu secara spiritual, bukan lahiriah, secara spiritual ada yang mau ketemu. Terus gue tanya, ada di mana gitu makamnya? Dia bilang ada di lereng Gunung Halimun. Iya. Pas kita cari-cari, tanya-tanya, benar ada di ini kan lereng Gunung Halimun, Bil. Iya, jadi memang itu kita nih instan sahabat KJS. Jadi kita memang tadinya nggak ada planning ke sini Ki ya. Nggak Kita ada. memang lagi mau arah balik ke daerah Cikidang. Tiba-tiba Ki Seno bilang yuk kita ziarah dulu ke makam Eyang Gentar Bumi di daerah lereng Gunung Halimun ya Ki ya. Tapi begitu kita tadi masuk sini udah ada singa 2, macan putih, bukan singa. Sorry, jadi tadi pas masuk memang kita udah dijaga, disambut dengan harimau putih. Harimau putih ya Ki. Memang auranya kuat juga Ki ya makam Eyang Gentar Bumi sahabat KJS.
Jadi di sini ini kalau untuk dinilai dari keilmuannya, ya dia bisa dikatakan orang-orang sufi. Orang-orang sufi di sini dia yang menjauhkan keduniawian, dia hanya mendekatkan diri dan Tuhan. Jadi antara diri dia dan Tuhan aja yang dia pikirkan. Hal-hal duniawi itu udah dia tinggalkan Dia ya. tinggalkan. Makanya kesaktiannya ini ya memang benar-benar sakti. Jadi siapapun, jadi kalau diri kita ini udah sampai ke tahapan kita ingin kedekatan kita dengan Allah ataupun kecintaan kita dengan Allah itu udah tinggi melebihi apapun, itu manusia udah termasuk sakti. Karena untuk meninggalkan keduniawian ini nggak semudah itu, Bil. Iya benar, nggak gampang ya. Nggak gampang. Kita perlu punya keluarga, kita perlu makan, keluarga kita perlu makan, perlu biaya. Tapi kalau udah dia sampai ke tahapan ketaikan dengan ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, itu udah gak kepikiran. Tapi jalan pasti ada. Karena apa? Dia yakin dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau mendalami ilmu itu, kunci utama itu keyakinan. Keyakinan yang kuat, yang teguh, terus rasa cinta, kita ingin dekat dengan Tuhan. Insya Allah jalan semua pasti ada gitu. Karena Tuhan ini maha kaya. Kalau menurut gue itu Tuhan itu benar-benar maha kaya. Iya. Gitu. Jadi apapun yang kita mau, kalau kita udah mendekat, jangankan hanya kekayaan, kesaktian, itu hal kecil kayak gitu pasti dikabulin. Ya, apalagi di zaman sekarang susah ya nemuin orang yang bisa sanggup meninggalkan apa itu keduniawiannya lah ya, karena memang masalah yang sekarang kita hadapi ya. Jadi memang ini berasa sih sahabat KJS auranya itu kuat sih, memang karena terkenal karomahnya juga ya, banyak orang-orang ziarah juga sih memang ke makam Eyang Gentar Bumi ini ya. Coba Ki Suro tanya, rasain apa lu? Ki Suro, coba kesini Ki Suro. Enggak, di Suro. Apa yang dirasain Ki Suro? Ya auranya sih emang beda aja, kayak narik gitu. Tadi waktu sampai Gang Patoknya juga itu kayak nyedot dia itu apa namanya batu nisannya itu. Ya lumayan bisa kuat auranya. Kuat ya Ki Suro. Harta rasa. Kita merasakan tadi juga nyetrum lah gitu. Yang saya emang kita khusus Fatihah buat di beliau. Kita juga minta energi. Alhamdulillah kita berasa dari tangan kanan ini sampai ke sini. Cuman kita bisa tahan napas 7 kali Fatihah itu aja. Mohon pada Allah, kita mohon karomahan dia supaya ada bagian ke dalam diri kita itu yang saya rasakan. Udah terasa apa, Dak? Ya rasanya juga sama gitu Ki, ada getaran gitu Terus apa lagi? sama aja gitu Ki, rasanya nyedot juga saya baca Al-Fatihah, ada getaran. Saya merasakan kehadiran beliau Ki di sini Ki. Dan getaran-getaran juga Ki, bahwa sepertinya ini tuh hidup, benar-benar hidup Ki. Itu aja Ki. Terus lu tadi yang lo rasa apa, Bil? Ya tadi pas datang ke sini tadi kita coba eksperimen ya Ki Suro ya, kita coba lihat foto makamnya itu, kita saya pegang coba baca Al-Ikhlas Ki gitu. Nggak tahu entah rasa apa itu, tapi kayak mau ngasih sesuatu gitu Ki, cuman nggak itu saya nggak tahu gitu rasanya, kayak beliau ini kayak mau ngasih sesuatu gitu kita kali ya, ke tim KJS. Itu sih yang saya rasain. Terus begitu masuk ke area makam beliau, dia berasa sih Ki, beda kayak saya ziarah makam ke wali-wali lain itu, ini yang lebih kuat. Nggak tahu, itu yang saya rasain secara pribadi sih Ki Seno. Jadi ya coba aja nanti kita tawasulan. Mungkin kalau untuk apa namanya ada titipan ya mungkin karomahnya kan, Iya. kekuatan. Kan memang nggak selalu berupa benda-benda Nggak selalu berupa benda. pusaka sahabat KJS, jadi jangan disalahartikan juga gitu loh.
Jadi di sini dia cuma bilang Tuhan kita sama. Tuhan kita sama, Tuhan kita satu. Berarti kita harus membuka semuanya pakai Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas. Udah, gitu aja Bil. Iya. Gitu aja. Kita lanjut tawasulan. Ya, kita mau tawasulan dulu sahabat KJS. Jadi kita cukupkan sampai sini dulu ya Ki ya. Ya. Vlog kita di makam Eyang Gentar Bumi. Terima kasih sahabat KJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.